Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Dewi Satapi. Kisah ini menceritakan perkawinan Dewi Srini, putri dari Prabu Brahma Satapa, dengan Raden Wahnaya, putra Prabu Sri Mahawan, yang diselingi dengan hilangnya Dewi Satapi, yang akhirnya dapat ditemukan oleh Arya Sadasakara, putra Pati Pujangkara. Prabu Brahmasatapa di kerajaan Giling Wesi dihadap Raden Prikenan, Pati Brahmasadana, Arya Brahmasatuti, Arya Brahmayana, Arya Brahmana Kesetu, dan para punggawa lainnya. Mereka sedang membicarakan perihal Dewi Satapi, putri Prabu Brahmasatapa, dengan Dewi Raja tadi yang hilang entah kemana. Sampai saat ini Prabu Brahmasatapa belum mendapatkan petunjuk tentang keberadaan putri bungsunya tersebut. Tidak lama kemudian datanglah utusan dari kerajaan Purwacarita, yaitu Pati Pujangkara dan putranya yang bernama Arya Sadasakara. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan lamaran resmi Prabu Sri Mahawan yang ingin mengambil Dewi Srini sebagai menantu, yaitu dinikahkan dengan Raden Wahnaya. Beberapa bulan yang lalu, yaitu saat pernikahan Raden Prikenan dan Dewi Brahmaniki di kerajaan Wirata, Prabu Sri Mahawan sempat mengutarakan niatnya itu kepada Prabu Brahmasatapa. Kini ia pun mengirim utusan untuk menegaskan lamarannya dengan membawa segala macam benda-benda pertunangan. Prabu Brahmasatapa sebenarnya sangat senang apabila dapat berbesan dengan Prabu Sri Mahawan. Akan tetapi saat ini ia sedang berduka karena putri bungsunya menghilang tanpa jejak, sehingga belum dapat memberikan jawaban terhadap lamaran tersebut. Pati Pujangkara turut prihatin mendengar hal itu, dan ia bersedia membantu mencari keberadaan Dewi Satapi. Setelah menyerahkan benda-benda pertunangan dari rajanya, Pati Pujangkara dan Arya Sadasakara pun mohon pamit kembali ke kerajaan Purwacarita. Prabu Brahmasatapa mengutuk Dewi Raja tadi menjadi buaya. Setelah membubarkan pertemuan, Prabu Brahmasatapa masuk ke dalam kedaton, menemui Dewi Raja tadi yang saat itu sedang menangis hilangnya Dewi Satapi. Prabu Brahmasatapa berusaha menyabarkan istrinya itu, dan ia juga menceritakan tentang lamaran yang dikirim Prabu Sri Mahawana untuk Dewi Srini. Hal ini justru membuat Dewi Raja tadi bertambah sedih. Ia mengeluh, Prabu Brahmasatapa pilih kasih lebih menyayangi Dewi Srini yang lahir dari bidadari dibandingkan Dewi Satapi yang lahir dari dirinya. Dewi Raja tadi menduga hilangnya Dewi Satapi pasti kabur dari istana karena
mengetahui sikap ayahnya yang berat sebelah tersebut. Tuduhan ini membuat Prabu Brahmasatapa sangat tersinggung. Padahal saat Dewi Raja tadi terbukti membuang Raden Prikenan dan Dewi Srini sewaktu bayi dan menukar mereka dengan sepasang anak kambing, Prabu Brahmasatapa masih dapat mengampuni. Namun, gara-gara ucapan istrinya tadi, amarah Prabu Brahmasatapa menjadi bangkit kembali. Prabu Brahmasatapa pun mengucapkan kutukan, sehingga wujud Dewi Raja tadi seketika berubah menjadi seekor buaya betina. Prabu Brahmasatapa sangat menyesal dan segera memanggil Patih Brahmasadana yang merupakan adik kandung Dewi Raja tadi. Patih Brahmasadana terkejut, bukan main. Namun, ia menyadari kalau kakaknya memang bersalah. Ia pun menghibur hati Prabu Brahmasatapa bahwa hal ini memang sudah menjadi hukum karma atas dosa-dosa Dewi Raja tadi di masa lalu. Patih Brahmasadana lalu membawa buaya perwujudkan kakaknya itu dan melepaskannya di Sungai Jamuna. Patih Ucangkara meminta petunjuk Begawan Rukmawati. Sementara itu, Patih Ucangkara dan Arya Sedasakara yang dalam perjalanan pulang menuju kerajaan Purwacarita menyempatkan untuk singgah di Gunung Mahendra. Rupanya, Patih Bujangkara berniat meminta petunjuk kepada Begawan Rukmawati perihal hilangnya Dewi Satapi. Begawan Rukmawati menyambut kedatangan ayah dan anak itu, lalu memberikan penjelasan bahwa hilangnya Dewi Satapi adalah hukuman untuk Dewi Raja tadi sebagai balasan atas perbuatannya dulu yang pernah membuang Raden Prikenan dan Dewi Srini semasa bayi. Namun kini Dewi Raja tadi telah mendapatkan hukuman baru, yaitu dikutuk suaminya menjadi buaya. Dengan demikian, hilangnya Dewi Satapi sudah saatnya harus diakhiri. Begawan Rukmawati pun menyerahkan agar Arya Sadakara yang berangkat mencari Dewi Satapi, karena ia diramalkan berjodoh dengan putri bungsu kerajaan Giling Wesi tersebut. Begawan Rukmawati memberikan petunjuk bahwa yang menculik Dewi Satapi adalah raksasa penguasa hutan Wanapringgo bernama Ditya Singasari. Untuk mengalahkan raksasa tersebut, Begawan Rukmawati pun membekali Arya Sadasakara dengan ilmu kesaktian berupa mantra Aji Danuradara dan tulisan Raja Kalamuksa. Arya Sadasakara berterima kasih dan menghafalkannya dengan baik. Lalu mohon restu kepada Pertapa, wanita tersebut, dan juga kepada ayahnya untuk kemudian berangkat menuju hutan Wonopringgo. Patih Bujangkara juga mohon pamit kepada Begawan Rukmawati untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Purwacarita. Perjalanan Arya Sadasakara telah sampai di pinggiran hutan Wonopringgo, di mana ia melihat seorang wanita sedang menangis. Wanita itu didekatinya dan mengaku bernama Darti dari bangsa Pisaci, yaitu sejenis makhluk halus. Darti mengaku bahwa dirinya sengaja menampakkannya diri di hadapan manusia supaya dibantu menemukan suaminya, yaitu seorang pisaca bernama Wulingga. Darti bercerita bahwa pemimpin kaum Pisaca yang bernama Pisaca Raja Bahli
telah ditaklukkan oleh Ditya Singgasari, sehingga semua pisaca termasuk Wulingga kini menjadi pelayan Ditya Singgasari. Darti meminta bantuan Arya Sadasakara supaya memanggil Wulingga agar keluar dari barisan dengan cara bersiul menyanyikan lagu. Darti menjelaskan bahwa suaminya itu sangat senang mendengar siulan dan dia akan menari-nari mendekati orang yang bersiul itu. Supaya Arya Sadakara dapat melihat wujud Wulingga, Darti pun memberikan minyak pranawa untuk dioleskan di kedua mata dan telinganya. Arya Sadasakara lalu berangkat menyusuri sebuah jurang di hutan Wanapringgo sesuai petunjuk yang diberikan Darti. Berkat minyak pranawa, ia dapat melihat ada begitu banyak makhluk halus beserta perkampungan mereka. Ketika melihat ada barisan para pisaca, Arya Sadasakara segera bersiul menyanyikan lagu bermara. Dari barisan itu tampak keluar seorang pisaca menari-nari dan mendekati Arya Sadasakara. Arya Sadasakara yakin yang datang ini pasti bernama Wulingga. Ia pun segera menangkap pisaca itu dan membawanya pergi menemui Darti. Wulingga sangat terkejut mengapa Arya Sadasakara dapat melihat dan menangkapnya. Begitu sampai di tempat Darti, ia pun paham kalau pemuda itu ternyata mendapatkan minyak pranawa dari istrinya. Wulingga sangat senang bisa bertemu dengan Darti. Namun, ia juga takut mendapat hukuman dari Ditya Singgasari karena meninggalkan barisan. Arya Sadasakara menawarkan diri untuk mengalahkan Ditya Singgasari. Namun, Wulingga tidak berani mengantarkannya. Ia hanya berani mempertemukan Arya Sadasakara dengan pemimpinnya, yaitu Pisakaraja Bahli, supaya mereka bersekutu dan bersama-sama menghadapi Ditya Singgasari. Akan tetapi, Wulingga bersedia mengantarkannya Arya Sadasakara apabila dirinya diajari cara bersiul menyanyikan lagu bermara tadi. Arya Sadasakara menyanggupi hal itu. Ia pun mengajarkan cara bersiul kepada Wulingga. Setelah mahir, Wulingga lalu mengantarkan Arya Sadasakara menemui Pisakaraja Bahli. Wulingga telah mengantarkan Arya Sadasakara menemui Pisakara Bahli. Setelah berkenalan dan menjalani persahabatan, Pisakaraja Bahli dan Arya Sadasakara pun merundingkan cara untuk membebaskan kaum Pisaka dari penjajahan Ditya Singgasari. Pisacara Bahli mengaku dirinya mempunyai batu ajaib bernama Sela, Timpuru, yang bisa diubah menjadi benda apa saja yang dipakai membunuh Ditya Singgasari. Akan tetapi, Sela Timpuru hanya bisa digunakan oleh orang yang menguasai Aji Danurdara dan Raja Kalamuksa. Sungguh kebetulan, Arya Sadasakara telah mendapatkan kedua ilmu tersebut dari Begawan Rukmawati. Pisakaraja Bahli sangat senang mendengarnya. Mereka berdua lalu berangkat menuju Gua Sindula, tempat Ditya Singgasari menyembunyikan seorang wanita cantik di dalamnya. Pisakaraja Bahli bercerita bahwa Ditya Singgasari beberapa kali hendak memerkosa wanita itu. Namun, selalu saja si wanita lenyap dari pandangannya.
Arya Sadakara yakin wanita itu pastilah Dewi Satapi, putri bungsu Prabu Brahmasatapa. Sesampainya di Gua Sindula, Pisacaraja Bahli segera meminjamkan sela Timpuru kepada Arya Sadasakara. Kemudian berteriak menantang Ditya Singasari. Arya Sadasakara lalu menuliskan Raja Kalamuksa pada batu ajaib tersebut dan membaca mantra Aji Danurdara. Seketika sela Timpuru berubah menjadi senjata cambuk. Ketika Ditya Singasari keluar dari gua, Arya Sadasakara segera menyerang raksasa itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat Ditya Singasari berhasil menghindari lecutan cambuk tersebut dan makin mendekat, Arya Sadasakara pun mengubah sela Timpuru menjadi pedang untuk pertarungan jarak dekat. Ketika Ditya Singasari mundur untuk menghindari tusukan pedang tersebut, Arya Sadasakara mengubah senjatanya menjadi sebatang tombak dan melemparkannya tepat menusuk leher raksasa tersebut. Ditya Singasari tewas, meninggalkan seorang putra yang masih bayi bernama Ditya Rambana. Sahabatnya yang bernama Ditya Saniwara pun menggendong bayi raksasa itu dan membawanya kabur meninggalkan hutan Wonopringgo. Sementara itu Arya Sadasakara masuk ke dalam gua. Sindula menemui Dewi Satapi yang sedang bersemadi. Dewi Satapi sangat berterima kasih kepada pahlawan penolongnya itu. Ia pun menceritakan peristiwa yang dialami. Pada mulanya Ditya Singasari ingin menikah lagi setelah ditinggal mati istrinya saat melahirkan Ditya Rambana. Ditya Singasari pun menyusup ke dalam istana Giling Wesi dan menculik Dewi Satapi saat sedang memetik bunga. Ditya Singasari lalu menyembunyikan Dewi Satapi di dalam gua Sindula. Dewi Satapi pun bersemedi memohon perlindungan Dewata, sehingga Ditya Singasari yang berniat ingin memperkosa tidak dapat melihat wujudnya. Meskipun Ditya Singasari menggunakan minyak pranawa, tetap saja ia tidak mampu melihat keberadaan Dewi Satapi. Arya Sadasakara bersyukur mendengar cerita tersebut dan segera memasukkan Dewi Satapi ke dalam sela Timpuru. Ia kemudian berangkat menuju kerajaan Giling Wesi dengan ditemani Pisacara Bahli. Arya Sadasakara tiba di hadapan Prabu Brahmasatapa dan melaporkan semua pengalamannya. Ia kemudian mengeluarkan Dewi Satapi dari dalam sela Timpuru. Prabu Brahmasatapa sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan putri bungsunya itu. Namun ia kemudian menaruh curiga. Jangan-jangan Arya Sadasakara yang telah menculiknya dan mengarang cerita palsu tentang raksasa bernama Ditya Singasari. Pisacaraja Bahli lalu berbisik di samping Arya Sadakara supaya menyerahkan minyak pranawa kepada Prabu Brahmasatapa. Setelah menerima minyak tersebut dan mengoleskannya di mata, Prabu Brahmasatapa dapat melihat wujud Pisacaraja Bahli dan sempat terkejut beberapa saat. Pisacaraja Bahli lalu bersumpah bahwa semua yang diceritakan Arya Sadasakara adalah benar. Tiba-tiba Prabu Brahmasatapa melihat ada sosok makhluk halus berwujud api yang menyala berkobar-kobar hendak membakar istana Giling Wesi. Pisacaraja Bahli menjelaskan bahwa itu adalah Jalegi, makhluk halus kesayangan Ditya Singasari yang ingin membalas dendam. Prabu Brahmasatapa ketakutan dan meminta tolong kepada Pisacaraja Bahli agar membunuhnya. Pisacara Bahli mematuhi
Kemudian ia menyerang Jalegi dan berhasil menewaskannya. Prabu Brahmasatapa berterima kasih dan meminta Pisacca Raja Bahli supaya tetap tinggal di kerajaan Giling Besi sebagai penjaga istana. Pisacca Raja Bahli bercerita bahwa kakeknya yang bernama Pisacca Raja Sentruya juga pernah mengabdi di kerajaan Giling Besi pada masa pemerintahan Prabu Watugunung. Setelah Prabu Watugunung gugur, Pisacca Raja Sentruya pun pindah ke Gunung Rewataka. Setelah Prabu Watugunung gugur, Pisacca Raja Sentruya pun pindah ke Gunung Rewataka. Ia kemudian memiliki anak bernama Pisacca Raja Wilika yang pindah ke hutan Paribun. Adapun Pisacca Raja Wilika adalah ayah dari Pisaka Raja Bahli. Pisacca Raja Bahli menerima tawaran Prabu Brahmasatapa, namun ia meminta diizinkan tinggal di sanggar yang dulu ditempati kakeknya. Kemudian setiap hari Anggara Kasih ia juga meminta diberi sesaji berupa minyak wangi dan dupa. Prabu Brahmasatapa pun menyanggupi. Sebagai hadiah atas jasanya membunuh Jalegi tadi, Prabu Brahmasatapa pun memberikan mutiara Matuwahani kepada Pisacca Raja Bahli. Mutiara Matuwahani tersebut tidak lain adalah kenang-kenangan dari Batri Dresanala. Saat dulu Prabu Brahmasatapa jatuh cinta kepada bibinya itu, Prabu Brahmasatapa sangat gembira karena segala masalah telah teratasi. Ia pun menyatakan bahwa Arya Sadakara akan diambil sebagai menantu, yaitu dinikahkan dengan Dewi Satapi. Ia juga mengutus Pati Brahmasadana untuk membalas lamaran Prabu Sri Mahawan terhadap Dewi Srini yang hendak dijodohkan dengan Raden Wahanaya. Maka pada hari yang ditentukan, dilangsungkanlah upacara pernikahan ganda di kerajaan Giling Besi, yaitu Dewi Srini dengan Raden Wahanaya serta Dewi Satapi dengan Arya Sadasakara. Kebahagiaan ini semakin bertambah dengan berita kelahiran anak pertama Raden Parikenan dan Dewi Brahmaneki yang diberi nama Dewi Kaniraras.